Arti boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh kopi minta-minta di kubur. Ini kita biasa orang di kampung ini. Selesai pengantin pakai kemeja, pakai sakbeh, pakai songkok, sama istrinya. Datang dibawa sama mamanya, pergi di kubur. Oh ambo, ketu kasih anakmu, pomu pura boting, ilo doang ngikasih nama sempo dan lekna, menrek barkah. Pura rumeli bo lambo. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Salah kok, orang hidup doakan orang mati. Boleh ziarah kubur, tapi jangan kau salah paham. Ziarah kubur tujuannya satu, mengingat kamu akan mati. Dua, menghindari fitnah dunia. Jangan sampai ke orang di kampungmu, bagusnya rumahnya, mewahnya rumahnya, tidak pernah pergi lihat bapaknya. Jangan lagi kopi minta-minta, bo. Kau terpilih mau matu caleg, li suka mak geret dendek. Apalagi dongok-dongok begitu. Ada lagi yang lebih parah itu, pergi di pohon-pohon, nenek-nenek. Ada lagi yang percaya bahwa ada manusia kembar sama buaya, JPI. Mana ada kembar buaya manusia? Tidak ada itu. Yang ada manusia jadi buaya darat. Ya, boleh ke kubur tapi jangan pergi minta-minta. Siram, kenapa kau siram? Supaya dingin kuburnya orang mati. Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati, sekali pasang kau pompa air di situ. Tidak ada semua percaya begitu. Usia 6 tahun pergilah Nabi ziarah kubur dari Makkah ke Madinah. Pulang ziarah kubur di desa bernama Afwa, Malasa, indukna Nabi tak meninggal usia 6 tahun. Bayangkan, 6 tahun kasihan Nabi sudah yatim piatu. Coba diambil lagi oleh kakeknya Abdul Muttalib. 8 tahun, 2 tahun saja bersama kakeknya, wafat lagi kakeknya Abdul Muttalib. Coba, baru 8 tahun. Biu-biu nih kasih 6 tahun na. Nala si nenena kakek na mati sih. Nala murena. Abu Talib diambil usia 9 bulan, 9 tahun. Nabi sudah mulai menjadi pengembala domba, pengembala. Makampi nih Nabi tak 9 tahun. Sekarang anak-anak di Sidrap cari usia 9 tahun yang mau mengembala sekarang. Kenapa para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul kerjanya pengembala? Oh, saya tahu rasanya jadi pengembala karena saya pernah jadi pengembala. Ternyata tujuannya orang Makampi sabar. Coba Makampi Bembe, Makampi Iti. Susah sekali itu. Kejar yang kanan, lari yang kiri. Didapat yang kiri, lepas lagi di bawah sini. Lepas sana, dikejar lagi. Makin kau emosi, masih tidak bisa kau tangkap. Maka orang kalau mau jadi pemimpin, sabar. Itu makanya Nabi diajar menjadi pengembala supaya beliau nanti menjadi Nabi sabar. Usia 12 tahun Nabi mulai ikut perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Tapi beliau tidak pegang pedang, beliau tidak pegang panah. Tapi apa? Beliau hanya memegang anak panah, dikasih orang dewasa. Usia 16 tahun, Nabi mulai pergi berdagang. Dagangnya bukan antar kabupaten, tapi antar negara, ke Syria dan ke Syam. Sampai di Syam, Nabi bersama pamannya Abu Talib dilihat sama pendeta, namanya pendeta Bukhairah. Pendeta Bukhairah ini melihat tanda-tanda kenabian Nabi. Apa tanda-tanda kenabiannya? Di mana beliau berjalan, di situ awan mengikutinya. Nabi ke kanan, awan ke kanan. Nabi ke kiri, awan ke kiri. Nabi maju, awan maju. Pendeta Bukhairah berkata, "Wih, ini tanda-tanda Nabi." Lalu Nabi pendeta Bukhairah panggil sahabatnya, pedagang, "Abu Talib, sini kau dulu." "Siapa namanya ini kemanakanmu?" "Muhammad." "Wih, ini ciri kenabian, namanya Ahmad." Sudah benar. Maka pendeta Bukhairah cari lagi ciri kenabian yang ketiga. Apa? Ada hitam di belakangnya. Orang Bugis bilang baba. Apa bahasa Indonesia baba? Tompel. Tompel itu di sini. Apa?
Apa? Saya kasih hadiah kalau ada tahu. Apa? Hah? Tanda lahir. Bengkok telinga juga tanda lahir. Apa? Bahasa Indonesianya baba, ya baba. Tidak ada bahasa Indonesia. Baba, pokoknya baba. Bapak kalau sudah tahu, orang bilang baba pasti sudah tahu. Nah, ada di sini. Pendeta Bukhaira lihat, oh, tanda kenabian dalam Injil. 1, dilindungi oleh awan. 2, namanya Muhammad. 3, ada tanda lahir baba di belakangnya. Maka pendeta Bukhaira panggil Abu Talib. Abu Talib, bawa pulang ini kemanakanmu. Inilah yang dicari orang Yahudi. Kalau dia dapat orang Yahudi, dia bunuh ini kemanakanmu. Bawa pulang. Pulang Nabi. Usia 25 tahun. Nabi kemudian bekerja. Seorang janda bangsawan Madinah, namanya Khadijah. Khadijah jatuh cinta sama Nabi. Lalu Nabi bekerja disiplin, jujur, bagus pekerjaannya. Khadijah selalu sebut ini Nabi. Maka sisi Pak Ne Muhammad ini malempu, masempo dalle, sopan, selalu dicerita. Maka ajudannya Khadijah namanya Nafisa percaya dalam hati, Khadijah suka sama Muhammad. Maka Khadijah menyatakan cinta. Berarti perempuan boleh melamar laki-laki. Boleh. Daripada kau jual mahal, jual mahal kumulado. Iya tuh. Itu Khadijah. Tapi caranya Khadijah tidak vulgar. Nah, Khadijah cinta sama Nabi tidak vulgar, tidak transparan, tidak belak-belakan. Tapi apa? Nataroi siri alena. Peko carana selalu nasebut di depannya temannya. Akhirnya temannya yakin, oh, Khadijah nasuka pegawainya. Maka Nafisa menjadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Kalau tim sukses pilkada, pemborong, kontraktor, cari proyek setelah menang. Ini yang rusak Kabupaten Sidrap. Tim sukses cari proyek. Dia yang sukses disuruh bikin baleho 10, 5 jina bikin hilang 4. Begitu menang dia cari, Pak, apa kek penunjukan langsung kek, habis sudah jual sawah, apa kek kau sikat di situ. Nah, ini yang rusak negara kita. Nafisa bukan tim sukses politik, tapi tim sukses untuk mempertemukan Khadijah dengan Muhammad. Lalu Nafisa berkata, Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kau? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan tua, tidak jadi masalah. Tapi 2 kali ini janda, tidak jadi masalah. Lebih tua 15 tahun, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabi dan Nafisa, tanam aku bos, saya punya urusan. Datanglah Nafisa kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka kita? Alhamdulillah. Tapi ini anak muda, tidak ada masalah. Masih lebih muda 15 tahun, tidak ada masalah. Pegawaimu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabi bilang, tenang bunda, saya punya urusan. Coba kalau Nafisa mau memeras. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad, nah suka sekali kau bos. Nah puji lakdek kau katangi. Milo memang no melo nuang. Milo kau, nah puji lakdek kau tuh. Ini pemeras ini. Nikah. Setelah menikah, lahirlah anaknya. Anak pertamanya namanya Qasim. Usia 25 tahun. Nabi. Khadijah 40 tahun.